sampai 2023 ya. Dan Nahdlatul Ulama, organisasi Islam di Indonesia yang memang sangat luar biasa, pengikutnya juga banyak selain organisasi Islam yang lain ya, dan taat azas Ahlus Sunnah wal Jamaah, sehingga konsisten dalam bermazhab metodologinya, yaitu Al-Quran sebagai sumber hukum yang awal. Kalamullah, bukan kalamun Nabi. Awas, kalau Wafi nanti terbawa arus, nanti ikut Zaitun, Gumilang. Panji apa Gumilang? Toto, salam, banyak nama ya, ada 6. Ya, jangan kita terjebak dengan itu ya, maaf. Ini makna dari dibukanya pendidikan kader ulama, alumni-alumnya hebat semua ini. Kita tidak tergoda dengan jebakan itu. Mas ulama dia Baresking minta fatwa itu ternyata ya mau nuntut lah gugat 1 triliun. Duh, mata duit ini pimpinan pondok. Mudah-mudahan Anda alumni kader ulama yang menjadi pimpinan pondok ponpes baik modern maupun ya tradisional gitu kan. Insya Allah bukan karena duit mah kecil. Ini berapa triliun itu? Apanya tuh? Rekeningnya. Ya Allah, 256. Alhamdulillah kita doakan Prof. Dr. Kiai Haji Mahfud MD. Saya sebut Kiai beliau karena memang dari Pondok Madura ya. SHMH, Menko Polhukam yang ngawal ini. Wah, cukup berat karena sombong dia itu, Gumilang. Karena arogan. Nggak mau kalah. Termasuk juga para pembelaan juga. Murid saya lagi satu tuh. Di Fakultas Syariah dan Hukum. Ahli fikih lagi. Yang murid saya ahli kaidah fikih ya. Saya nggak sebut nama ya. Saya sedih. Untung tidak ada yang dari alumni kader ulama. Jago semua kita mah. Bebas terbebaskan insya Allah. Tidak kena jebakan. Tahu-tahu pelecehan seksual. Kasihan itu. Santriwatinya. Ustazahnya bisa ya diapain aja maunya. Belum lagi dibaiat keluarganya, bapak ibunya, dan diminta-minta duit setoran bulanan. Sedekah. Tapi sedekahnya bukan sedekah tatawu. Inilah yang sangat luar biasa. Belum lagi babi di piara di sana, belum lagi anjing herder, belum lagi galangan kapal, belum lagi, banyak sekali. Jangan kita ikuti yang begitu ya. Mudah-mudahan Pak Kapolri, Pak Panglima TNI tegas, dan saya sudah kontak juga Abah Profesor Kiai Ma'ruf Amin. Beliau juga sangat mendukung memang yang membentuk Prof. Mahfud MD sebagai ketua. Kemudian alhamdulillah kita sudah mengontak juga dengan izin Allah Bapak Presiden Republik Indonesia, dia akan membackup demi bangsa, demi umat Islam tidak pecah. Ya, ini yang banyak hikmah ya, insya Allah bagi kader ulama ini. Ya, video saya dibuka itu, udah ada video saya. Kak Alfis sudah punya video saya. Dan mudah-mudahan menjadi hikmah bagi kita semua insya Allah. Terima kasih Kak Wafi ya. Selamat berdiskusi insya Allah sesuai dengan jam dan waktu yang kita sepakati. Saya memang ada Zoom meeting juga di tempat lain ini ya. Ya saya nggak ikut sampai selesai ya. Adanallahu iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Kiai atas sambutannya untuk kita semua. Sebelum kita memulai diskusi kita, ini merupakan kegiatan perdana dari program Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Bogor melalui LPKPU, yaitu halakoh bulanan. Rencananya
setiap bulan kita akan melaksanakan kegiatan diskusi dengan berbagai macam tema, dan diutamakan adalah karya-karya alumni PKU. Akan coba kita publish melalui Zoom meeting ini, kita diskusikan. Jadi mungkin di bulan-bulan berikutnya akan ada tema-tema baru yang kita harapkan itu muncul dari alumni PKU dan akan kita diskusikan bersama. Baik, sahabat-sahabat semua, tema diskusi kita pada halakoh kali ini yaitu reformasi bermazhab dalam NU yang akan disampaikan oleh Dr. Abdul Wafi Muhaimin. Beliau adalah alumni PKU angkatan ke-10. Saat ini posisinya di MI Kabupaten Bogor sebagai komisi bidang fatwa yang tentunya sangat relevan dengan tema kita pada malam hari ini. Beliau menyelesaikan doktor di UIN Syarif Hidayatullah, kemudian pendidikan S2-nya di Malaysia. Saya kira saat ini beliau juga menjabat sebagai ketua Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama di Cisarua, karena beliau berdomisili di sana. Tanpa berpanjang kalam, saya rasa saya ingin langsung menyambut Kiai Wafi. Assalamualaikum Kiai Wafi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jelas suara saya, Kang Fikar? Jelas, sangat jelas sekali. Baik, sahabat-sahabat semua, tema diskusi kita tentang reformasi bermazhab dalam NU ini merupakan hasil disertasi dari Gus Abdul Wafi Muhaimin yang alhamdulillah sudah dibukukan. Ini mungkin banyak sekali sahabat-sahabat yang baru mengenal bermazhab atau tradisi bermazhab dalam NU ini, belum banyak yang tahu. Bagaimana kemudian metode Basul Masail yang sering kali dilakukan oleh organisasi Nahdlatul Ulama, metodologinya seperti apa, apakah Basul Masail di NU itu sama dengan ijtihad atau berbeda. Lantas kalau misalkan tidak dikatakan ijtihad, kemudian dikatakan seperti apa? Kemudian posisi produk hukumnya bagaimana? Gitu. Nah, saya kira diskusi ini akan menarik. Oleh karena itu, kami minta sahabat-sahabat sekalian untuk bisa menyimak diskusi ini dengan baik. Dan langsung saja kami persilakan kepada Gus Abdul Wafi Muhaimin untuk menyampaikan materi kita pada malam hari ini. Kami persilakan, Gus Wafi. Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Yang saya hormati Gurunda, Ayahanda, Profesor Dr. Haji Ahmad Mukri Haji MAMH, yang saya hormati Gus Irfan, yang saya hormati Kang Fikor, para senior, para kiai yang tidak saya sebut satu persatu, tetapi tidak mengurangi rasa hormat saya, teman-teman PKU 17 yang berbahagia. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini merupakan penghargaan yang luar biasa bagi saya, karena para guru memberikan kesempatan untuk saya membentangkan hasil disertasi saya. Sebelum saya mulai kajian malam ini, saya ingin menyampaikan ungkapannya Prof. Atau Mudhar. Saya banyak berhutang ilmu kepada beliau, dan disertasi ini memang dulu saya sampai katakan bahwa saya dedikasikan karya ini kepada Prof. Atau Mudhar, karena beliau lah yang betul-betul memberikan perhatian yang maksimal
Selain juga pembimbing saya, Prof. Said Akil Husain Al-Munawwar dan almarhum Profesor Dr. Hajah Huzaimah Tahidoyanggo. Kata Prof. Ato, disertasi yang bagus itu adalah yang selesai, tetapi tidak asal selesai. Saya bersyukur bahwa sejak S1 sampai S3 saya menulis karya tugas akhir itu relatif tepat waktu. Kecuali S3 ini meleset 1 semester, itu pun karena Prof. Ato juga. Saya sebetulnya target 6 semester 3 tahun itu selesai, dan itu sebetulnya 3 tahun itu sudah ujian pendahuluan. Tapi disitulah kemudian saya bertemu Prof. Ato Mudhar dan harus menunggu 1 semester lagi. Teman-teman yang kuliah di UIN, terutama di Pasca, mungkin familiar dengan Prof. Ato Mudhar ini, karena memang luar biasa, banyak bimbingan beliau yang mengundurkan diri, termasuk saya juga hampir menyerah waktu itu dengan disertasi ini. Tetapi begini, saya ingin memberikan, ini berbagi ilmu saja, siapa tahu teman-teman ada yang sekarang sedang studi S3 atau S2, ada 2 kunci menurut saya agar karya kita, baik tesis maupun disertasi, itu selesai tepat waktu. Saya dulu diajari guru saya itu bahwa pertama yang harus diuji kalau kamu menulis karya itu adalah pastikan ketika kamu nulis as'ilatul bahar, rumusan masalah, di otak kamu itu sudah ada jawabannya. Kalau tidak ada jawabannya, jangan lanjut. Kamu punya masalah di perjalanan. Jadi as'ilatul bahar dengan ahdaful bahar itu, rumusan masalah dengan tujuan penelitian, itu kayak Google Map. Jadi dari mana kita berangkat dan mau kemana. Insya Allah nyampe itu kalau benar itu. Kecuali orang-orang tertentu yang kesasar. Nah, kunci pertama untuk bisa selesai menulis itu adalah pastikan ketika jadi menulis pertanyaan itu jangan berbicara ideal sebetulnya, tetapi berbicara apakah kita bisa menjawab atau tidak. Itu artinya jawabannya sudah ada di otak apa tidak. Kalau itu bisa kita reka-reka, insya Allah bisa tepat waktu. Yang kedua, harus istiqomah, konsisten. Jadi kalau saya itu selama nulis disertasi itu setahun itu rasanya tidak pernah sehari pun kemudian tidak bangun jam 3. Saya jadi jam 3 sampai jam 7 itu di depan laptop. Paling di jeda salat subuh lanjut lagi sampai jam 7. Nah, dalam kondisi apapun, ada ide atau tidak ada ide, kita di depan laptop. Kalau idenya tidak ada, maka ya istilahnya ngotak-ngatik bahasanya dan semacam. Tetapi konsistensi itu harus dijaga tiap. Nah, pada akhirnya para guru kita itu mengajarkan bahwa disertasi itu kalau ingin selesai sederhana. Anda harus menjadi orang tidak normal. Memang rata-rata teman-teman yang selesai disertasinya itu dia akan mengalami kondisi menjadi manusia tidak normal. Nah, disertasi ini agak berat saya karena saya harus meneliti 1 abad, hampir 1 abad. Karena sebetulnya ini tidak sesuai dari prediksi awal. Pertama, memang judulnya dari awal reformasi bermazhab dalam NU. Walaupun sejak ujian proposal itu dipertanyakan oleh para penguji, kenapa reformasi? Apa buktinya bahwa di dalam NU itu ada reformasi? Tetapi alhamdulillah sampai promosi saya bisa mempertahankan judul ini. Nah, kenapa agak berat disertasi ini dan saya hampir menyerah waktu itu? Karena sebetulnya dari awal saya hanya meneliti
dari tahun 1992 sampai 2019 ada sekitar 27 tahun saja, dan yang diteliti hanya 170 hasil keputusan Basul Masail. Jadi relatif keukur dan tidak terlalu berat. Nah, itu berjalan aman sampai pendahuluan dan ujian tertutup. Itulah kemudian bertemu dengan Prof. Ato, dan Prof. Ato meminta tidak bisa ini harus diteliti dari awal. Jadi yang awalnya saya hanya meneliti 170 hasil keputusan Basul Masail menjadi 564 hasil Basul Masail. Lebih dari separuh. Dan tahunnya pun lebih dari separuh. Tetapi itu logis, karena kita berbicara reformasi. Harus menjelaskan keberanjakan. Dari qauli ke manhaji itu apa ininya itu? Titik pemisahnya di mana? 92 sebagai titik pemisah, tetapi harus ada keberanjakan. Dan itu harus diuji, sehingga reformasi itu betul-betul ada di dalam NU. Sangat logis sekali. Walaupun memang setengah tahun itu sesuatu yang tidak mudah. Kenapa tidak mudah? Karena begini, untuk membuktikan terjadinya reformasi ini, saya harus membuktikan pertama, ada sekitar 1.821 referensi di dalam Ahkamul Fuqaha plus beberapa Ahkamul Fuqaha itu kan hanya sampai 2015. Sementara yang saya kaji sampai 2019. Jadi ada sekitar 1.821 maroji yang harus saya uji satu persatu, ini mazhab apa. Jadi 1221 itu harus saya uji satu persatu, ini kitab madhab apa, ini madhab Syafi'i, Maliki, Hanafi, Hambali, atau non madhab. Itu yang pertama. Yang kedua, 564 fatwa itu, hasil keputusan Basul Masail itu harus saya uji satu persatu, pertama menggunakan metode apa. Jadi setiap satu hasil keputusan Basul Masail itu saya uji, ini metodenya pakai qauli, atau takrir jama'i, atau ilhaqul masail binadhairiha, atau istinbat jama'i. Kemudian harus saya uji sifat masailnya. Apakah ini masuk kategori waqi'iyah, atau maudhu'iyah, atau qanuniyah. Jadi apakah ini bersifat kasuistik, atau konseptual, atau perundang-undangan. Nah, itu harus diuji semua sebanyak 564 fatwa. Tentu hal itu sesuatu yang memang betul-betul menguras pikiran, menguras tenaga, dan semacamnya, yang pada akhirnya apakah karya ini final? Tentu tidak. Apakah ini 100% benar? Tentu tidak. Kenapa? Karena saya tidak yakin apakah hitungan saya itu akurat apa tidak, karena ada kondisi di mana ketika menghitung maroji itu ketiduran, apakah kemudian lembaran buku itu pindah halaman dan semacam, wallahu a'lam. Tetapi inilah upaya yang maksimal. Kalau nanti ada teman-teman yang tidak sepakat, itulah ruang kosong, ada lakuna yang memberikan ruang teman-teman untuk mengkaji, melanjutkan kajian saya ini. Toh saya pun sebetulnya karya ini melanjutkan kajiannya Prof. Ahmad Zahro, Dr. Mahsun, Dr. Arifi, dan Jamal Makmur. Saya lanjutkan itu karena saya menemukan ruang-ruang kosong yang harus saya isi di situ. Tetapi apapun itu karya, bahwa setiap karya itu tentu ada novelty-nya, ada ishamnya. Tetapi di sisi yang lain tentu ada nuksonnya, tidak ada karya yang sempurna. Tetapi dengan sisi yang tidak sempurna itulah sebetulnya kita memberikan ruang kepada peneliti berikutnya untuk melanjutkan karya ini. Nah, ini sebagai pengantar, sekali lagi saya tentu patut berterima kasih banyak kepada Prof. Ato Muzhar terkait dengan kajian ini, sehingga saya bisa menyelesaikan pada tahun 2021. Kita masuk ke materi.
reformasi itu sebetulnya pemaknaan dari at-tajaddud sebetulnya. Jadi pada tahun 80-an di NU itu semarak dengan gagasan at-tajaddud. Nah, dari tajaddud itulah saya maknai sebagai makna reformasi bermadhab itu. Nah, dari mana titik? Jadi reformasi reformasi bermadhab dalam NU itu saya buktikan dengan pergeseran pola bermadhabnya. Jadi saya uji hasil keputusan Bahsul Masail sejak lahirnya NU sampai tahun 2019, sebetulnya sampai sekarang, karena tetap saya tambah terus. Saya cek terus apakah, karena ini sebetulnya sedang meramal masa depan NU dari aspek pola bermadhabnya. Makanya saya tetap sampai sekarang mengikuti itu, apakah prediksi atau ramalan saya itu benar apa tidak. Tetapi melihat pola-polanya, ya semoga saja benar. Nah, ini yang saya katakan, awalnya saya meneliti dari 92 sampai 2019. Tetapi kemudian Prof. Atok meminta harus diuji dari awal untuk melihat keberanjakan. Karena begini, titik pemisahnya itu 92. Kesadaran NU secara metodologis itu dimulai sejak 92. Nah, dari situlah kemudian kita uji. Jadi keberanjakan dari metode qauli ke manhaj. Saya jelaskan nanti qauli itu apa, manhaji apa, metode dan semacam, saya jelaskan pasca ini. Tetapi kita akan lihat dulu petanya bahwa penelitian ini artinya reformasi bermadhab itu diuji dari pergeseran polanya. Pergeseran metode bahsul masailnya di dalam NU dari qauli ke manhaj. Nah, di dalam kajian saya itu, saya mengklasifikasikan menjadi dua arus utama. Yang pertama, sebelum 92, itu pola bermadhab NU itu adalah pola bermadhab qauli. Jadi qauli itu apapun persoalannya, maka aqwalul fuqaha jawabannya. Jadi selalu merujuk kepada al-kutub al-mu'tabarah, kitab-kitab yang otoritatif di dalam karya-karya imam mazhab, terutama mazhab Syafi'i tentu. Nah, baru kemudian 92 setelah mulai dirumuskan metode bermazhab di dalam NU, nah ini sudah mulai ada pergeseran dari qauli ke manhaji. Jadi yang awalnya pola NU itu selalu setiap permasalahan itu dijawab dengan aqwalul fuqaha. Nah, setelah 92 itu banyak kasus-kasus yang dijawab dengan menggunakan kaidah-kaidah usulnya, kaidah usul fikihnya. Bukan lagi menggunakan akwalnya, karena banyak persoalan baru yang memang di dalam al-kutub al-mu'tabarah itu tidak dibahas, dan memang betul-betul baru. Secara bungkus memang belum ada presidennya. Nah, kita mulai dari Pramunas dulu. Kan begini, kenapa 92? Padahal sebetulnya gagasan bermadhab secara manhaji ini sebetulnya sejak 80-an, karena di NU itu forum resmi itu adalah forum bahsul masail, baik melalui Munas maupun Muktamar. Gitu. Jadi yang forum bahsul masail kemudian dibukukan di dalam Ahkamul Fuqaha itu adalah hasil-hasil keputusan di dalam forum resmi bahsul masail, baik melalui Munas, Musyawarah Nasional, maupun Muktamar. Pramuktamar biasanya membahas itu. Nah, sebetulnya ini gagasan Gus Dur. Sejak NU kembali ke hikmah itu sudah mulai wacana tajdid ini digulirkan. Tetapi kemudian dibahas di dalam forum musyawarah pada tahun 87. Ini cikal bakalnya ini. Kemudian klimaksnya itu pada Munas 92 ini. Nah, pada 97 itu muncul gerakan
tajdid di dalam NU. Makanya di disertasi saya itu dijelaskan gagasan-gagasan tajdid dalam perspektif ulama-ulama NU. Kemudian setahun kemudian ada muzakarah dengan tema telaah kitab secara kontekstual. Nah, tahun 80-an itu di Indonesia semarak kontekstualisasi. Walaupun kalau di luar NU itu ketika berbicara kontekstualisasi, konotasinya keliberalisasi. Sementara di dalam NU ketika berbicara kontekstualisasi, lebih kepada manhaji sebetulnya. Lebih kepada bagaimana kitab kuning ini dikontekstualkan. Nah, 88 inilah kemudian Gus Dur menyuarakan bermadhab secara manhaji. Jadi tidak melulu persoalan pendapat ulama, tetapi bagaimana menggunakan pisau analisa ulama, kaidah fikih maupun kaidah usul fikih sebagai landasan di dalam merumuskan atau menjawab persoalan-persoalan hukum kekinian. Setahun kemudian 89 ini ada halakoh dengan tema masa depan NU. Yang ini disinilah mulai cikal bakal lahirnya gagasan bermadhab secara manhaji. Di situ Prof. Qadri Azizi juga menawarkan tentang bagaimana ber-NU itu secara manhaji. Nah, baru kemudian pada Munas 92 muncul pola bermadhab di dalam NU. Jadi nanti teman-teman kalau baca Ahkamul Fuqaha itu pola bermadhab kesadaran secara metodologis di dalam NU itu dimulai dari 92. Sebelumnya belum ada pembahasan. Nah di 92 inilah kemudian dirumuskan bahwa di dalam bermadhab NU itu ada dua pola, bermadhab secara qauli, bermadhab secara manhaji. Kemudian metode yang digunakan ada metode qauli, takrir jama'i, ilhaqul masail binadhairiha, istinbat jama'i. Istinbat jama'i inilah nanti yang dikenal dengan manhaji itu dengan menggunakan pendekatan bayani, qiyasi, maqasidi. Nah, disinilah kemudian saya yang kemudian tertarik mengkaji ini. Para peneliti sebelum saya itu berbeda pendapat di dalam merumuskan pola bermadhab NU pas metodenya. Karena memang persoalannya terletak di mana? Terletak di dalam rumusannya itu sendiri. Jadi NU sendiri belum menjelaskan. Ketika NU menjelaskan tentang bahwa NU ketika bermadhab ada dua pola, pola qauli, madhab secara qauli, madhab secara manhaji. Tetapi NU tidak menjelaskan bermadhab secara qauli itu metodenya apa. Bermadhab secara manhaji itu metodenya apa. Nah inilah kemudian baik kalau membandingkan antara, dan saya jelaskan di disertasi saya itu, Prof. Ahmad Zahra, Dr. Mahsun, Dr. Arifi, Dr. Jamal Makmur, dan semacamnya, itu beda-beda di dalam mengklasifikasikan. Takrir jama'i ini masuk metode apa? Masuk bagian madhab apa? Metode apa? Ilhaqul masail ini masuk di mana? Istinbat jama'i masuk di mana? Nah, disinilah kemudian saya di penutup itu akhirnya memberikan tawaran kepada PBNU yang nanti akan saya bahas. Bentuk tawarannya itu seperti apa? Dan waktu itu saya hubungin Kiai Afifuddin Muhajir untuk menawarkan itu, dan beliau taslim waktu itu karena disertasi saya itu memang masa COVID sehingga saya tidak bisa wawancara langsung. Waktu itu saya japri beliau dan beliau secara ini mengamini gagasan saya. Tidak tahu nanti kita akan uji itu. Nah, saya jelaskan dulu satu persatu. Metode qauli itu apa? Jadi metode qauli itu jadi kalau dan ini biasanya teman-teman kalau sebelum 92 cek Ahkamul Fuqaha itu memang mayoritas ya qauli. Jadi ketika ada persoalan kasus, nah itu jawabannya ada di dalam kitab
Al-Kutub Al-Mu'tabarah, di dalam kitab kuning. Karena memang persoalannya memang dibahas di dalam kitab kuning. Jadi memang sebelum 92 di NU itu kajiannya sangat sederhana sekali. Dan pertanyaan-pertanyaannya memang sangat sederhana sekali. Maka wajar ketika sebelum 92 itu pola bermadzhab NU itu qauli sangat wajar. Kenapa? Karena tuntutan zamannya, persoalan yang dihadapinya ya ada di dalam kitab-kitab kuning. Tetapi berbeda ketika 92. Saya jelaskan karena di disertasi saya itu setiap masalah itu saya jelaskan semua, termasuk bentuk kasus-kasus. Sangat wajar sekali ketika pasca 92 itu kenapa dituntut untuk manhaji, karena banyak kasus-kasus yang tidak ditemukan secara sharih di dalam Al-Kutub Al-Mu'tabarah itu, di dalam kitab-kitab kuning ya, Kutubus Safra itu. Nah, biasanya di dalam NU itu memang ini ciri khas pola bermadzhab itu. Selama masih ada di dalam Al-Kutub Al-Mu'tabarah, tentu jawabannya mencukupkan di situ. Nah, itu metode qauli. Bermadzhab qauli, metode qaulinya itu adalah dalam kasus ketika jawaban dapat dicukupi oleh ibarah kitab dan di sana terdapat hanya satu pendapat hukum, maka dipakai qaul tersebut sebagaimana diterangkan dalam ibarah tersebut. Itu qauli. Kemudian ada takrir jama'i. Takrir jama'i itu begini, ketika di dalam kitab kuning itu ternyata pendapatnya tidak tunggal, ada yang membolehkan, misalnya ada yang mengharamkan. Jadi ada pertanyaan hari ini, kemudian ulama mencari jawaban di dalam kitab kuning, ternyata pendapatnya tidak tunggal. Maka ulama melakukan takrir jama'i. Jadi dan itu ada kasusnya. Beberapa kasus sebelum 92 itu ada persoalan yang NU menyodorkan kata ulama begini haram boleh, Muktamar memutuskan bahwa ini haram sebagai bentuk kehati-hatian. Nah, itu takrir jama'i. Jadi biasanya kalau takrir jama'i itu apabila pendapat itu tidak tunggal. Nah, kemudian bagaimana kalau di dalam kitab kuning itu tidak ada jawabannya? Kasus yang yang disodorkan hari tidak ada di dalam kitab kuning jawabannya, maka dilakukan ilhaqul masail binadhairiha. Ilhaqul masail ini atau ilhaqi ini sama dengan qiyas. Cuman bedanya kalau qiyas itu kan ilhaqu far'in ila aslin, menyamakan kasus kita ini dengan apa yang ada di dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah, itu kan qiyas. Tetapi kalau ilhaqi itu ilhaqu far'in ila far'in, menyamakan kasus kita ini dengan furu' yang ada di dalam kitab kuning. Jadi kalau di dalam tradisi mujtahid itu sama dengan takhrijul furu' ilal furu' gitu. Mengeluarkan furu' dari furu' gitu. Ya, takhrijul furu' minal furu'. Jadi ilhaqi ini memang kecenderungan NU itu dia tidak mau menyamai mujtahid, maka istilah-istilahnya menghindari istilah para mujtahid. Jadi qiyas itu dihindari, termasuk istinbat jama'i. Istinbat jama'i itu sebetulnya ijtihad, cuman NU tidak mau menggunakan istilahnya mujtahid, sul adab katanya, siapa kita, oleh karenanya menggunakan istilah-istilah yang beda dengan mujtahid, tapi secara substansi sebetulnya hampir sama. Kemudian yang terakhir itu metode istinbat jama'i, mengeluarkan hukum syarak dari dalilnya dengan qawaid usuliyah secara kolektif. Nah, dengan perbedaan para peneliti itu, kemudian saya mencoba menawarkan pola bermadzhab NU itu ada 3. Ada qauli, ada semi manhaji, ada manhaji. Qauli itu metodenya apa? Ya, tentu metodenya qauli juga. Semi manhaji itu apa metodenya? Saya memasukkan takrir jama'i dan ilhaqi ini sebagai bagian dari semi manhaji. Kenapa dua ini semi manhaji? Karena begini,
takrir jama'i ini sama dengan tarjih sebetulnya. Cuman bahasa NU menggunakan takrir jama'i itu tarjih. Tarjih secara kolektif. Jadi tarjih itu kan apa ya? Ketika ada ta'arud baina adillatain misalnya, maka dilakukan tarjih gitu. Nah, itu kerja-kerja mujtahid. Nah, di NU itu juga melakukan tarjih. Namanya takrir jama'i. Cuman yang ditarjih itu adalah at-ta'arud baina aqwalil fuqaha itu. Ketika fuqaha berbeda pendapat, maka dilakukan tarjih. Nah, tentu tarjih itu adalah kerja secara apa ya? Secara pola dia manhaji. Tarjih termasuk ilhaqi itu kan kias, sama dengan kias, hampir sama dengan kias. Itu kan manhaji. Tetapi saya katakan semi manhaji kenapa? Dari polanya dia manhaji. Tetapi dia diterapkan kepada qauli. Takrir jama'i ini ternyata bukan mentarjih apa ya? Al-adillah, bukan tarjihul adillah begitu, atau tarjihun nusus syariah, bukan, tetapi dia tarjihu aqwalil fuqaha. Makanya saya katakan dia semi manhaji. Metodenya manhaji, cuman karena diterapkan kepada aqwalul fuqaha maka dia semi manhaji. Termasuk ilhaqul masail. Ilhaqi ini polanya ya sama dengan qiyas. Cuman kalau qiyas itu kan diterapkan untuk mendialogkan teks kasus kita dengan apa yang mansusoh yang ada di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Sementara ilhaqi ini mendialogkan kasus hari ini dengan aqwalul fuqaha. Jadi mendialogkan furu' hari ini dengan furu' yang ada di dalam Al-Kutub Al-Mu'tabarah. Maka secara metode dia manhaji, tetapi penerapannya qauli. Saya nawarkan itu. Tentu tidak setuju ya tinggal diuji saja nanti itu. Atau ini sebetulnya lebih kepada menjembatani para peneliti saya sebelum saya itu ada yang mengatakan takrir jama'i ini masuk qauli, ada yang mengatakan masuk manhaji, ada yang mengatakan tidak masuk kedua-duanya, termasuk ilhaqul masail. Oleh karenanya di akhir disertasi saya itu saya tawarkan penengah itu sebagai semi manhaji. Nah, baru kemudian pasca Munas Bandar Lampung itu ternyata luar biasa itu kesadaran NU secara metodologis. Diuji terus, hampir dalam forum-forum baik muktamar atau munas, pola metodologis ini dibahas. Misalnya tahun 2004 ini diuji kembali itu apa yang diputuskan pada Munas Bandar Lampung, plus waktu itu ditawarkan metode hermeneutika, cuma ditolak. Tetapi dengan munculnya itu kan soal kemudian ditolak itu kan persoalan minoritas mayoritas sebetulnya. Kayak kalau mayoritasnya menerima boleh saja metode hermeneutika ini tembus sebagai bagian metode berbasul masail di dalam NU. Makanya saya berpikir bahwa NU ini luar biasa. Kemudian kenapa saya punya kesimpulan ada reformasi di situ. Bahwa di dalam tradisi NU itu perdebatannya hidup sampai kemudian metode hermeneutika ini muncul. Nah, tahun 2006 dibahas kembali itu metode bermadzhab NU, kemudian dirumuskan fikrah nahdliyah untuk mengunci agar pemikiran liberal tidak masuk di situ. Jadi 2006 itu memang fikrah nahdliyah ini sebetulnya untuk mengunci agar NU ini tetap berada di posisi wasatiyah itu, tawazun, ta'adul dan semacamnya, jangan sampai la liberaliyah wala radikaliyah itu, artinya tetap posisi di tengah. Nah 26 itu saya kira penting untuk mengunci agar kalau orang NU ada yang liberal itu kan oknum sebetulnya, tetapi secara kelembagaan maka NU itu sebetulnya sudah mengunci dengan fikrah nahdliyah itu. Tahun 2015 dibahas istimbatul ahkam. Jadi waktu 92 itu belum dibahas secara teknis istimbat jamaah itu seperti apa. Nah, baru 2015 itu betul-betul dibahas metode bayani, metode metode qiyasi, istislahi itu dibahas dengan detail di situ dan diuji betul, termasuk
2017 dibahas lagi tentang takrir jama'i dan ilhaqul masail binadhairiha. Saya kebetulan 2017 ini juga ikut dan ikut di forum ini. Biasanya ini dibahas di forum Maudhu'iyah. Kemudian di 2020 saya juga ikut di Pramunas di Pagentongan itu lebih teknis lagi, membahas tentang istimbatul ahkam ini dengan membahas istimbat maqasidi. Pada istimbatul ahkam di dalam NU itu kan ada 3 kerangka itu, 3 pendekatan. Nah, istimbat maqasidi ini walaupun memang waktu itu forumnya menolak, jadi alot sebetulnya perdebatannya di dalam itu, tapi sangat dinamis sekali. Nah, ini pembuktian saya untuk menguatkan bahwa di dalam NU itu terjadi reformasi bermadhab. Kita uji dari kitabnya dulu. Saya coba melakukan hitung-hitungan antara sebelum Munas Bandar Lampung 92 dengan setelahnya. Kita perhatikan begini, ada tren menarik. Syafi'i itu trennya menurun pasca Munas Bandar Lampung. Penggunaan maroji madhab Syafi'i itu. Tetapi menariknya madhab yang lain trennya menaik. Artinya bahwa di NU itu mulai ada keterbukaan untuk menerima madhab yang lain. Kalau dulu sebelum 92 itu 91% itu kitab madhab Syafi'i. Yang lain itu di bawah di bawah 5%. Ada kalau yang lain malah di bawah 3%. Non madhab malah yang agak tinggi. Jadi dari 740 itu 91% menggunakan kitab madhab Syafi'i. Nah, setelah 92, padahal sebetulnya tidak apple to apple secara tahun. Tetapi secara penggunaan maroji memang lebih besar setelah 92, dan itu Syafi'i malah turun sampai 28%. Jadi kita lihat di keterangan ini, Hanafi mengalami penambahan sampai 3%, Maliki 1%, hampir 2%, Syafi'i turun 28, hampir 30% turunnya itu. Hambali 3%, non madhab 20%. Jadi menggunakan non madhab itu ya saya kayak al-fiqhul islami wa adillatuhu itu kita masukkan kepada non madhab karena ya termasuk Al-Qur'an, As-Sunnah, kitab Al-Qur'an itu kita masukkan di bagian dari non madhab di situ. Kemudian dari metode dan dilihat dari jenis masalahnya. Jadi begini, kalau teman-teman mengikuti forum Basul Masail itu yang paling diminati adalah forum Waqi'iyah. Forum Waqi'iyah ini biasanya didominasi oleh qauli. Makanya biasanya kalau Waqi'iyah itu tinggi ini, 266 sebelum 92 itu 266, ada 70% menggunakan qauli. Nah, itu di forum Waqi'iyah biasanya. Kemudian yang sifatnya tematik konuniyah, karena memang konuniyah tidak ada, termasuk maudhi'iyah kecil, karena memang secara forum baru muncul forum maudhu'iyah, komisi maudhu'iyah namanya, termasuk komisi konuniyah. Kalau maudhu'iyah ini lebih kepada konseptual, dia tidak berbicara, tidak memutuskan hukum sebetulnya. Tapi kalau persoalan hukum hal-hal yang sifatnya kasuistik itu di komisi Waqi'iyah. Dan di Maudhu'iyah ini berbicara konsep, gagasan. Dulu ada Islam Nusantara, masuk di sini. Termasuk berbicara metodologi, masuk di Maudhu'iyah ini. Kalau konuniyah ini lebih ke undang-undang yang biasanya ini untuk rekomendasi ke pemerintahan, biasanya begitu. Nah, kita lihat memang yang mendominasi Waqi'iyah ini. Kalau sebelum, karena ini kenapa saya hitung? Karena ini berpengaruh nanti. Berpengaruh karena biasanya begini, kalau qauli itu didominasi di forum komisi Waqi'iyah. Sementara manhaji itu didominasi di Maudhu'iyah, komisi Maudhu'iyah dan konuniyah. Dan
metode bermadhab NU ini cenderung ditolak di forum waqi'iyah. Makanya agak tidak rukun ini, agak tidak rukun. Makanya kalau ada Basul Masail, teman-teman hadir nanti, yang banyak itu di waqi'iyah. Di Maudhu'iyah ini kadang ya dituduh liberal dan macamnya. Jadi di waqi'iyah itu dulu sebelum 92 ada 92% yang diselesaikan persoalannya menggunakan waqi'iyah, sementara Maudhu'iyah 8%, Qanu'iyah 0. Sementara setelah 92 itu kan trennya trennya menurun. Oke. Ini mulai muncul Maudhu'iyah, Qanuniyah. Saya langsung ke perbandingannya saja. Nah, nih kita lihat di sini. Antara sebelum 92 dengan setelah 92, metode qauli itu 75%. Kemudian setelah 92 menjadi 53%, berkurang 22%. Nah, pertanyaannya kenapa qauli masih mendominasi? Wajar, karena inilah konsekuensi dari pola bermadzhab. Dia harus bertahap. Jadi selama masih bisa diselesaikan dengan pendekatan qauli, maka dia tidak mungkin menggunakan pendekatan manhaji. Itu bagian dari resiko bermadzhab itu. Maka wajar qauli masih mendominasi. Tetapi dari persentase ini menurun. Menurunnya drastis. Menurun sampai 22%. Sebaliknya istimbat jama'i atau manhaji, istimbat jama'i ini manhaji. Dulu sebelum 92 hanya 2%, setelah 92 naik menjadi 22%, ada kenaikan 20%. Jadi saya melihat dari aspek persentasenya. Ini kan sebetulnya lebih kepada ramalan. Dari persentasenya, qauli ini mengalami penurunan dan itu signifikan. Sebaliknya manhaji ini malah naik signifikan juga 20%. Ini pun sebetulnya saya standarnya agak ketat. Beda dengan Dr. Mahsun. Dr. Mahsun itu kalau saya ikut polanya Dr. Mahsun, maka istimbat jama'i itu bisa di angka 50% lebih gitu. Setelah 92. Kenapa? Karena di dalam kajian Prof. Mahsun itu setiap hasil basul masail ketika mencantumkan Al-Qur'an dan As-Sunnah, maka itu dinamakan manhaji. Kalau saya enggak. Walaupun ada persoalan hukum kemudian dijawab dengan Al-Qur'an Sunnah, selama ada aqwalul fuqaha yang menjawab secara sharih, maka saya masukkan ke qauli. Kalau saya tidak menggunakan pendekatan standar ketat, sebetulnya perubahannya luar biasa. Istimbat jama'i ini bisa di angka 50% lebih. Dan qauli akan menurun drastis. Nah, ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya pembaharuan di dalam NU, bermadhab dalam NU, atau reformasi bermadhab dalam NU itu. Pertama, adanya pembaruan yang terjadi di dunia Islam. Nah, tentu ini tidak bisa dihindari. Saya sebetulnya, ini tinggal bentar lagi selesai ini, nanti baru kita banyak diskusi. Saya sebetulnya untuk pendekatan kajian saya ini, saya menggunakan pendekatannya Walbi Halak. Ketika dia melakukan melihat bagaimana metodologi hukum Islam itu mengalami pergeseran, dan polanya hampir sama di dalam NU. Nah, artinya di dunia Islam pun sebetulnya mengalami pembaruan ini itu. Tadi itu usulil fikih lain. Kemudian adanya dinamika pemikiran hukum Islam di Indonesia. Di Indonesia pun tahun 80-an itu luar biasa itu dinamikanya. Kemudian ada perubahan sosiokultural warga NU, pengaruh perubahan tingkat pendidikan kader NU, karena memang banyak anak-anak muda NU ini, teman-teman yang biasa aktif di Basul Masail, banyak yang kuliah. Sehingga banyak pola berpikirnya bergeser dari qauli menjadi manhaji. Kemudian peran tokoh pembaharu pemikiran, saya jelaskan juga di disertasi, banyak tokoh-tokoh yang kemudian, ya termasuk di dalamnya Gus Dur, ada Kiai Masdar Farid, Mas Udi,
banyak tokoh-tokoh di situ, termasuk Yai Said Akil Siraj juga menjadi bagian, kemudian bergeser dari Qauli ke manhaji. Kemudian tentu adanya pergolakan pemikiran kaum muda NU dengan kaum tua. Nah, model reformasi bermazhab dalam NU itu saya lihat dari sisi ini, ada pola tekstual, metode Qauli itu, ada pola kontekstual, metode takrir jama'i dan ilhaqi. Saya katakan kontekstual itu begini, metode takrir jama'i itu sebetulnya adalah metode mendialogkan al-kutub al-mu'tabarah dengan persoalan hari ini, termasuk ilhaqi itu. Jadi bagaimana aqwalul fuqaha itu tetap relevan dengan persoalan hari ini, dengan melihat aspek-aspek ilahnya, termasuk takrir jama'i itu. Jadi kapan, kan begini ya, akhirnya ketika takrir jama'i itu, kapan sebuah pendapat itu dianggap kuat? Di dalam NU itu ada dua pendekatan. Pertama dari aspek tokohnya, ini siapa yang berpendapat. Makanya di dalam NU itu begini, kalau misalnya Imam Nawawi dan Imam Rafi'i berbeda pendapat, maka yang didahulukan adalah pendapatnya Imam Nawawi. Nah itu kan dilihat dari aspek ketokohannya, keilmuannya. Tetapi tidak hanya itu di dalam takrir jamaah itu. Mana yang lebih aslah? Gitu. Jadi pertimbangan aslah itu makanya dia tetap ada kontekstual itu. Ada kalanya dulu mungkin marjuh menjadi roji akhirnya. Jadi ada i'adatun nazar di situ. Kemudian ada pola manhaji metodologis, ada metode istinbat jama'i, yang terakhir ada pola liberal, metode hermeneutika, walaupun kemudian ditolak, perdebatannya panjang, tetapi tidak menutup kemungkinan suatu saat akan diuji kembali. Kita akan lihat apakah fikroh Nahdiyah ini akan tetap kokoh atau akan masih dirongrong lagi sehingga pola liberal ini masuk di dalamnya. Nah, dari berbagai metode itu kesimpulannya adalah metode Qauli masih efektif dan produktif, metode takrir jama'i tidak efektif dan tidak produktif. Kemudian metode ilhaqi tidak efektif, tidak produktif pasca 92 itu. Jadi setelah metode ini kita uji apakah metode ini efektif dan produktif atau tidak. Yang produktif itu masih Qauli dan masih efektif, sisanya tidak, termasuk yang efektif dan produktif adalah metode istinbat jama'i atau manhaji. Saya kira begitu sebagai pengantar diskusi hari ini. Saya berharap saya ingin beristifadah dari para kiai, ada masukan-masukan, karena sekali lagi kajian ini belum final, tetapi apapun itu, inilah hasil upaya maksimal saya di dalam melahirkan karya ini. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya persilakan pada para jamaah Zoom untuk mengajukan pertanyaan terkait dengan tema diskusi kita pada malam hari ini tentang reformasi bermazhab dalam NU yang tadi sudah dijelaskan begitu luar biasa oleh materi kita Dr. Wafi. Tentu ini menjadi memberikan insight yang baru bagi kita tentang konsepsi bermazhab serta pengambilan hukum di dalam organisasi Nahdlatul Ulama. Untuk kesempatan pertama atau tema pertama, orang penanya, silakan nanti yang ingin bertanya untuk mengajukan untuk bersuara, sebutkan nama, putusan, baru nanti mengajukan pertanyaan. Kami persilakan kepada para jamaah untuk bertanya. Silakan, Mangga. Ada yang mau bertanya?
Mangga kalau ada. Halo Kang Fikor. Siap, siap. Iya, saya lagi ambil di mobil ini. Monggo Gus. Kedengeran nggak Mau suaranya? bertanya? Suaranya Jelas, kedengeran jelas. nggak nih? Oke. Ya, saya pemantikannya nanti teman-teman monggo dilanjutkan untuk memperhangat diskusi kita malam hari ini. Saya ingin bertanya kepada Pak Dr. Wafi tentang metode bahsul masail ini. Sebenarnya begini aja, metode bahsul masail NU dengan Majelis Tarjih Muhammadiyah, kalau boleh dikupas perbedaan antara keduanya itu, apakah ada metodologi istinbat hukum yang berbeda antara NU dan Muhammadiyah, sehingga kemudian banyak hal-hal yang furu'iyah yang memang berbeda antara NU dan Muhammadiyah. Nah, mohon itu juga dijelaskan. Kemudian juga termasuk yang kedua adalah bagaimana NU itu juga merespon permasalahan-permasalahan fikih kontemporer ya, yang misalkan saya nggak tahu ya apakah kemarin di Basul Masail NU yang tentang konun itu ada nggak pembahasan tentang misalkan Undang-Undang Cipta Kerja. Undang-Undang Cipta Kerja itu kan juga banyak masalah di sana yang merugikan umat Islam sebenarnya, termasuk misalkan yang beririsan dengan MUI itu tentang produk halal. Sekarang itu halal itu tidak menjadi produk MUI, tapi juga Kementerian Agama ada di situ. Dan hari ini kan cenderung ada seolah-olah ada obral logo halal ya kepada pihak produk penyedia UMKM ataukah kepada industri yang lain. Jadi saya kira juga apakah NU pernah nggak ya, terutama di Konuniyah yang memang itu rada-rada berhadapan dengan pemerintah. Dulu misalkan kan Hamka sempat menolak di MUI konteksnya, misalkan Soeharto waktu itu ada kebijakan mengucapkan Selamat Natal, Hamka tolak gitu. Itu di konteks MUI. Apakah di NU permasalahan-permasalahan hubungan dengan kenegaraan yang kira-kira rada-rada sensitif NU juga ada di sana, ataukah memang cenderungan untuk urusan konuniyah itu NU cenderung lebih bersifat mendukung atau cari aman atau apalah itu bahasanya. Saya kira dua hal itu saja untuk memanaskan ini nih, kopi yang sudah mulai dingin nih. Ya. Terima kasih. Demikian dari saya, Pak Ustadz Wafi. Syukran. Baik. Terima kasih Gus Irfan. Mungkin langsung saja kami persilakan pada Gus Wafi untuk merespon tadi dua pertanyaan. Yang pertama tentang perbedaan antara Basul Masail dan Majelis Tarjih. Kemudian yang kedua tentang tema-tema yang berkaitan dengan yang harusnya dibahas di Basul Masail Konuniyah mungkin ya, terkait dengan isu-isu yang ada di pemerintah. Maka Gus Wafi. Baik, terima kasih Gus Irfan. Yang pertama tentang apa bedanya metode Basul Masail dengan Majelis Tarjih Muhammadiyah. Saya dulu pernah, memang saya banyak concern di metodologi fatwa di Indonesia sebetulnya, baik itu Basul Masail atau Komisi Fatwa atau Majelis Tarjih. Jadi sederhananya begini, kalau NU itu memang pola awal itu adalah qaul, dan karena itu adalah konsekuensi dari pola bermadhab. Lalu ada MUI. MUI ini
menurut saya belum tahu tetapi NUI ini posisinya di tengah antara dua kutub yang berseberangan. Kalau NU itu cenderung dari awal qauli, kalau Muhammadiyah itu dari awal manhaji. Artinya secara metodologi Muhammadiyah ini sudah tidak bisa berkembang lagi. Karena sudah dari awal memang memposisikan diri sebagai lembaga yang dalam tanda kutip ya polanya pola mujtahid gitu. Mereka tidak terikat dengan mazhab tertentu, tetapi di dalam metode istinbatul ahkam tentu mereka merujuk pada rumusan-rumusan para imam mazhab sebetulnya. Tetapi sekali lagi Muhammadiyah tidak terikat dengan salah satu mazhab. Berbeda dengan NU. NU itu pertama karena pola awal adalah pola bermadhab. Sebisa mungkin selama madhab qauli masih bisa dilakukan, maka NU selalu berada di posisi itu. Yang pertama. Jadi selama masih bisa qauli, maka menggunakan qauli. Maka ini tetapi NU itu diuntungkan sebetulnya. Makanya kenapa NU itu cenderung lebih progres ketimbang Muhammadiyah, karena NU itu berangkat dari paling bawah sehingga dia bisa naik ke takrir jama'i, ke ilhaqi, termasuk ke manhaji akhirnya. Jadi kalau berbicara metodologi, yang menarik itu kajiannya tidak selesai-selesai itu di NU memang. Kenapa? Karena mereka berkembang dari qauli ke manhaji. Walaupun sekali lagi termasuk di dalam bermadhabnya. NU itu selama masih ada di dalam aqwalu madzahibil madhab Syafi'i, maka dia tidak akan pindah ke madhab yang lain. Kecuali dalam kondisi di dalam madhab Syafi'i tidak ditemukan rujukannya, maka baru keluar dari madhab Syafi'i. Nah itu dari pola bermadhabnya sudah beda sebetulnya. Kalau Muhammadiyah itu tidak terikat dengan madhab dan langsung dari awal menggunakan manhaji. Jadi setiap kasus itu langsung menggunakan kaidah fikih, kaidah usul fikih. Berbeda dengan NU, termasuk di dalam. Nah tetapi saya dulu coba melakukan perbandingan. Ada beberapa fatwa yang walaupun pendekatannya berbeda, kesimpulannya sama. Karena begini, misalnya kalau di dalam ada kaidah misalnya al-aslu fil asya al-ibahah misalnya. Ada yang ulama megang begitu. Ada yang ulama memegang al-aslu fil asya at-tahrim. Jadi sebetulnya ini kalau pendekatannya cara mengkajinya benar, dia akan bertemu di satu titik sebetulnya. Cuman pintu masuknya berbeda. Jadi kalau di Syafi'i misalnya, asal di dalam segala sesuatu itu adalah boleh selama tidak ada dalil yang mengharamkan misalnya. Nah, pintu masuknya kita kan dari ringan dulu ini. Tetapi nanti kalau ada dalil yang mengharamkan, ya maka menjadi haram. Jadi lebih di penekanan sebetulnya. Di yang lain misalnya mazhab Maliki misalnya al-aslu fil asya at-tahrim. Berarti segala sesuatu itu haram dulu, kecuali dia menjadi halal apabila ada dalil yang menghalalkan misalnya. Jadi sebetulnya NU Muhammadiyah baik yang menggunakan manhaji ataupun qauli, kalau cara pemakaiannya benar, dia akan ketemu di dalam satu titik rumusannya. Biasanya begitu. Kalau tidak ketemu, berarti ada cara pendekatan yang tidak mengarah ke satu titik itu. Ini ada. Saya kira begitu yang pertama. Karena di MUI itu kumpulannya Muhammadiyah dan NU, maka saya lihat di MUI itu mengkompromikan dua metode ini. Jadi NU itu dipakai, jadi di MUI itu ya ada
qaulul fuqaha ada ilhaqi juga ada, manhaji juga ada. Jadi mengakomodir dua kutub ini saya lihat MUI posisinya di situ. Saya kira begitu untuk yang pertama. Yang kedua, apakah di NU itu merespon permasalahan fikih kontemporer? Saya malah berpikir NU ini lebih responsif ketimbang MUI. Kalau dalam persoalan isu-isu kontemporer itu. Dan cepat sekali responnya itu. Dan termasuk undang-undang hak cipta, termasuk masalah, saya kira kalau NU itu karena memang ini lembaga tidak punya kepentingan dengan pemerintah, maka memang relatif independen dia dan berani sekali itu. Kalau teman-teman cek itu di hasil rumusan hasil rumusan di komisi konuliyah itu luar biasa kritisnya karena itu bagian dari rekomendasi. Jadi biasanya kalau di konuliyah itu banyak undang-undang yang di komisi konuliyah itu diuji ulang dan dikirimkan rekomendasi ketika tidak setuju, termasuk masalah yang kasus kemarin itu tentang perpajakan. Itu dari 2012 itu sudah dikritik oleh NU sendiri. Kalau MUI, saya kira kajian Prof. Ato itu bagus, kajian kaitannya dengan MUI. Bagaimana dinamika fatwa di MUI itu ada kalanya mendukung pemerintah, ada kalanya anti pemerintah. Tetapi memang di MUI itu tidak mudah dia mengeluarkan fatwa karena dia berada kemarin itu ada di pertengahan antara pemerintah sodikul hukumah gitu dengan khodimul ummah nah itu tidak mudah, maka agak lama keluarnya fatwanya kalau MUI itu. Kalau NU saya kira agak tidak banyak mikirnya, pokoknya menurut perspektif fikih langsung mengeluarkan rekomendasi. Makanya nanti teman-teman silakan cek di Ahkamul Fuqaha, terutama yang pasca Ahkamul Fuqaha lah itu. Itu di Komisi Konuliyah itu rata-rata isinya rekomendasi-rekomendasi terkait dengan undang-undang yang menurut NU bermasalah. Gitu. Saya kira begitu, Gus Irfan. Baik, terima kasih Gus Wafi. Selanjutnya, kami persilakan kepada peserta untuk mengajukan pertanyaan. Ada? Sepi bener. Sepi bener. Siapa? Izin bertanya, sebutkan nama. Oh, ada duluan. Mangga, Kang Marbo. Kang Hendri. Silakan Ustaz. Tadi siapa dulu Ustaz? Kang Hendri dulu, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat Gus Muafi, yang terhormat Kang Sikor. Setelah tadi saya menyimak penjelasan dari narasumber kita pada malam hari ini, saya bertanya mazhab yang ada saat ini kan yang sering kita akui ada 4, mazhab Imam Syafi'i, Imam Maliki, Hambali. Pertanyaannya, ketika di NU, apakah semua orang-orang NU bermazhab Maliki ataupun ada juga yang bermazhab seperti Hambali, Hanafi, dan yang lainnya? Itu yang pertama. Yang kedua, apakah ada penyebab utama perbedaan antara mazhab satu dengan mazhab yang lainnya?
Mungkin itu Kang Pikor. Oh, oke. Kang Hendri ini PKU 17 ya? Ya, PKU 17 dari Pamijahan Kang Pikor. Oh, dari Pamijahan. Siap. Ini Ustadz Marpu, mohon suaranya di mute. Kang Sibawe, mohon suaranya juga di mute. Oke, langsung dijawab, Mangga. Kiai Abdul Wahid, silakan. Terima kasih. Baik. Di NU untuk warga Nahdliyin sendiri kita cenderung bermadzhab Syafi'i dan mayoritas di Indonesia bermadzhab Syafi'i. Tetapi di dalam memutuskan persoalan hukum, nah di NU sendiri memberikan ruang, pasca 92 itu memberikan ruang di luar mazhab NU itu juga bisa dijadikan jawaban hukum itu. Jadi kalau dulu memang murni mazhab Syafi'i. Jadi beberapa kali pertemuan di buku saya itu saya jelaskan al-kutub, definisi al-kutub al-muqtabarah itu apa. Nah itu dijelaskan di sini. Nah itu dinamikanya luar biasa. Yang pada akhirnya disimpulkan bahwa kutub muqtabarah itu adalah kitab-kitab yang merujuk kepada pandangan fikrah imam mazhab yang 4. Tidak hanya Syafi'i. Kalau dulu pernah muncul itu mazhab Syafi'i begitu. Jadi di dalam NU itu lebih terbuka sebetulnya. Dengan standar kutub muqtabarah itu tidak hanya kitab mazhab Syafi'i, maka di NU memberikan ruang bahwa pendapat di luar mazhab Syafi'i juga bisa dijadikan landasan hukum di dalam menyelesaikan persoalan basul masail. Walaupun memang di kalangan amaliyah kita, terutama di dalam ubudiyah, tentu kita murni Syafi'i. Tetapi di dalam persoalan muamalah, terutama di dalam persoalan muamalah, ini di NU sudah mulai banyak keluar dari mazhab Syafi'i. Sudah mulai di dalam baik di dalam maudu'iyah maupun kononiyah itu sudah mulai banyak keluar dari makanya hasil temuan kita tadi itu bagaimana rujukan maroji di luar mazhab Syafi'i itu trennya naik begitu pasca 92 itu artinya bahwa NU sudah mulai memberikan ruang di dalam mazhab di luar Syafi'i, terutama di dalam urusan muamalah begitu. Kemudian yang kedua, tentu imam mazhab yang 4 ini berbeda karena beda metodologinya juga berbeda. Jadi masadirus syariahnya kan berbeda. Kita kan punya masadir. Ada muttafaq alaiha, ada mukhtalaf fiha. Yang muttafaq alaiha itu adalah Al-Qur'an, Sunnah, ijma' qiyas, itu semuanya sepakat gitu. Nah, kemudian ada mukhtalaf fiha, ada misalnya istihsan, istishab, uruf, syar'u man qablana. Itu ada ulama yang tidak menerima, ada ulama yang menerima, yang tentu ini akan melahirkan hukum yang berbeda. Mazhab Syafi'i cenderung ketat itu di dalam menggunakan metode di luar 4 ini. Yang ketat sebetulnya mazhab Syafi'i. Metodenya itu cenderung Al-Qur'an, ijma' Al-Qur'an, Sunnah, ijma' qiyas. Makanya Imam Syafi'i di dalam kitab risalahnya itu menyebutkan bahwa qiyas dan ijtihad itu mutaradifan gitu. Satu kesatuan ya karena muqdomul ijtihad al-qiyas. Di dalam mazhab Syafi'i itu ketika ada kasus-kasus yang tidak ada di dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah, maka pendekatannya ya pendekatan qiyas itu. Itu saja. Makanya ijtihad itu kalau Syafi'i ya qiyas itu. Bagaimana mendialogkan. Jadi begini, hukum syariah itu kan harus
ada cantolannya ke syariah masalahnya. Baik mansusoh maupun mustanbatoh. Kalau mansusoh itu bisa langsung ke Al-Quran dan Sunnah, atau mustanbatoh, yaitu dengan cara mengkiaskan itu ilhaku far'in wa mansusin ila far'in mansusin, ila aslin mansusin begitu. Nah, inilah kemudian yang menyebabkan madhab-madhab itu berbeda pendapat, terutama di dalam kasus apakah istihsan ini bisa dijadikan metode apa tidak. Apakah maslahah mursalah itu bisa dijadikan metode apa tidak. Sehingga nanti yang menolak tentu bisa keputusannya tidak boleh misalnya. Yang memberlakukan maslahah mursalah. Maslahah mursalah itu kan begini. Ada menurut kita maslahah, tetapi Al-Quran dan As-Sunnah tidak memerintah dan tidak melarang pun. Tetapi dalam standar kita ini maslahah ini misalnya begitu. Itu maslahah mursalah. Termasuk istihsan. Satu contoh misalnya kita ke kamar, ke toilet umum itu bayar 2.000, itu akarnya apa? Itu kan istihsan sebetulnya, karena kadar penggunaan airnya tidak jelas. Kita beli air atau beli apa itu? Ketika antara berak dengan kencing itu sama saja 2.000, atau mandi malah juga 2.000, itu kan standarnya. Nah itu kan istihsan. Nah oleh karenanya perbedaan tentu ada banyak faktor gitu. Banyak faktor. Saya biasanya kalau di PKU itu ngajar perbandingan mazhab, itu akan menjelaskan apa saja faktor-faktor yang menyebabkan ulama itu berbeda pendapat. Nah itu ya salah satunya adalah karena berbeda di dalam metodologinya. Salah satunya itu, tapi banyak sekali faktor-faktor itu. Saya kira begitu. Terima kasih. Terima kasih, Ustaz. Baik, terima kasih. Satu pertanyaan terakhir mungkin ya, Boleh, Ustaz? kalau masih ada. Oke, Ya, Deden, Ustaz. Deden, siap. Deden, dari PKU 17, Ustaz. Baru mau. Siap, silakan, Ustaz Deden. Bismillah, Ustaz Wafi yang dirahmati Allah. Terkait sedikit barangkali barusan mengulas 4 madhab saja. Di NU sendiri kan landasannya dalam beribadah dan bermuamalah itu mengikuti salah satu dari 4 madhab. Meskipun tadi sudah disampaikan bahwa mayoritas di Indonesia, mayoritasnya memang cenderung atau memilih dengan madhab Syafi'iyah, ya, Syafi'i. Di sisi lain, mohon tanggapannya Ustaz ya. Di sisi lain misalnya ada warga Nahdiyin atau ulama Nahdiyin cenderung intikal madhab ya. Intiqalul madhahib, berpindah ke madhab lain, misalnya ketika menanggapi masalah hukum cadar ya. Hukum cadar di Syafi'i kan diwajibkan, sementara mayoritas di Nahdiyin sendiri tidak mengamalkan itu, jadi akhirnya berpindah ke madhab lain pendapatnya. Nah di sisi lain, namun di sisi lain juga ada sikap menyikapi warga atau menyikapi dalam masalah perbedaan ibadah misalnya, terkadang agak kekeh misalnya atau apa bahasanya ya, kekeh memaksakan seolah-olah kurang menerima perbedaan dengan madhab lain dalam hal beribadah. Sementara tadi ketika masalah tadi menutup awal bercadar misalnya, seolah hal yang biasa ketika kita berpindah madhab lain. Intiqal madhab seperti yang disampaikan Gus Bahad, bahwa hukum cadar itu mayoritas NU akhirnya berpindah ke madhab lain, tidak mewajibkan di cadaran ini. Nah sementara di hal lain ketika beribadah misalnya, ketika non-NU berbeda dengan tradisi atau kebiasaan ibadah NU, ada sebagian yang seolah-olah sangat berbeda banget dan menyalahkan mereka yang dengan yang berbeda. Mohon tanggapannya, Ustaz. Baik, terima kasih. Begini, di dalam NU sendiri dengan memberikan definisi al-kutub al-mu'tabarah itu lebih terbuka, tentu potensi untuk intiqalul madhab lebih terbuka lagi. Di NU itu memang yang
yang ketat itu asalkan jangan talfik itu saja begitu itu. Karena itu persoalannya terutama di dalam ubudiyah itu bisa fatal begitu. Tetapi di dalam persoalan taklid kepada atau intiqadul mazhab tadi itu begini, dan saya kira di dalam NU termasuk di MUI sendiri ada ruang-ruang di mana pendekatan kemaslahatan juga harus jadi perhatian begitu. Mana yang termasuk misalnya tadi ketika saya jelaskan masalah takrir jamaah itu, di situ pendekatan mana yang aslah gitu. Jadi dengan memberikan ruang metode manhaji sebetulnya walaupun tidak intiqadul mazhab, maka NU akan semakin terbuka. Dengan catatan tadi, saya kira begini, ada prinsip yang menjadi prinsip bersama bahwa di dalam ibadah itu kan tentu kalau Syatibi mengatakan at-ta'abbud dunal iltifat ilal ma'ani. Jadi bahwa al-aslu fil ibadah at-tahrim. Makanya relatif ketat. Di NU itu kalau urusan ibadah ketat. Saya kira dimanapun karena di dalam ibadah itu prinsipnya adalah al-ahwat gitu kan, yang lebih kehati-hatian, maka ketat. Tetapi ketika berbicara muamalah, maka prinsipnya adalah aisaru ashal malam ya'tham, kan begitu. Nabi mengajarkan yang lebih mudah, yang lebih gampang selagi itu tidak dosa. Kalau Syatibi mengatakan waslul muamalat al-iltifat ilal ma'ani, jadi rasionalisasi makna. Termasuk di dalam persoalan niqab. Kan begini, yang harus disepakati di dalam mazhab Syafi'i, cadar itu, wajah itu kan bukan aurat. Itu prinsip dulu. Wajah bukan aurat. Nah, karena bukan aurat tentu tidak wajib ditutupi. Wajib tidaknya menutupi itu kan sebetulnya ada faktor amrun tori sebetulnya. Ada faktor, makanya di dalam mazhab Syafi'i itu ketat ketika khifatil fitnah itu. Ada potensi-potensi di situ. Di Maliki sendiri sebetulnya malah niqab itu dianggap sebagai hulu fitin itu, berlebih-lebihan karena memang kondisinya mungkin. Nah, di Indonesia jadi ini kondisional sebetulnya. Kondisi di mana ini amnul fitnah apa tidak. Tetapi secara prinsip jumhurul ulama kan sepakat sebetulnya secara prinsip bahwa wajah itu bukan laisa di auratin, bukan aurat gitu. Nah, karena bukan aurat, maka tentu hukum asalnya tidak wajib ditutup. Dia akan menjadi sunnah atau dianjurkan atau malah wajib itu ada kondisi-kondisi. Nah, itu. Maka wajar sebetulnya di NU sendiri memilih tidak pakai cadar itu karena ada kondisi yang menyebabkan ya baiknya tidak bercadar dan kondisinya memang aman begitu. Nah, itu bagian dari ijtihad ijtihad ulama NU sehingga memilih tidak bercadar. Adapun sebetulnya tidak semuanya. Pesantren-pesantren NU banyak juga yang cadaran itu. Di Jawa Timur itu juga banyak yang cadaran. Tetapi kemudian kita akan diajarkan bersikap bahwa cadar atau tidak itu pilihan. Nah, itu cadar atau tidak pilihan. Yang penting adalah saling menghargai. Yang bercadar jangan merasa paling suci. Kemudian yang tidak cadar jangan merasa orang melihat orang sok suci. Sudah biasa-biasa saja. Cadaran iya, tidak cadaran juga iya. Itu kan pilihan dan itu kita juga jangan memvonis yang tidak cadaran imannya tidak kafah, Islamnya tidak kafah. Nah, itu bukan aurat kan begitu. Nah, sebaliknya, saya kira yang paling penting adalah itu kan soal pilihan-pilihan dan agama tentu ya tidak mewajibkan karena itu bukan aurat dan itu yang disepakati oleh jumhur bahwa wajah dari segi auratin. Kalau mau yang ketat ya ada sautul aurah juga ada yang mengatakan sautul mar'ah aurah juga ada di anu itu dijelaskan juga kan begitu itu kan bentuk kehati-hatian. Tetapi tentu kita sebagai para tokoh misalnya ya harus
betul-betul bijaksana di dalam memberikan fatwa, memberikan penjelasan hukum kepada masyarakat. Kemudian apa lagi? Sudah ya? Ya saya kira begitu. Yang terkait ini, Ustaz. Yang yang dengan praktek ibadah yang berbeda, tadi katanya agak galak. Itu gimana tuh? Oh iya, karena memang begini, kalau urusan ibadah itu kan prinsipnya tahrim masalahnya. Harus kalau kata Nabi sallu kama ra'aitumuni usolli gitu ya. Jadi harus ada panduan dari syari masalahnya. Ketika berbeda maka wajar NU galak karena prinsip ibadah itu ketat masalahnya. Al-aslu fil ibadah at-tahrim. Maka memang ketika menyeleweng sedikit memang agak galak. Berbeda di dalam muamalah. Kalau muamalah itu NU luas sekali. Sangat luas. Teman-teman kalau mengkaji misalkan fuqaha ketika menyangkut persoalan muamalah itu luas sekali. Termasuk mungkin di dalam cadar itu karena menganggap itu bagian dari muamalah, bukan bagian dari ibadah karena tadi wajah itu bukan aurat. Maka luas itu tidak perlu. Tetapi di dalam persoalan ibadah karena memang ibadah itu harus minasyari, tidak bisa buat-buat sendiri itu. Karena pilihannya kalau kemudian masalah furu kaifiyah itu kata itu sebetulnya bukan NU sebagai bentuk organisasi, itu memang masyarakatnya saja tidak paham itu. Kan begini, kalau di NU itu warganya perlu diingat, di NU itu ngemunginya orang-orang menengah ke bawah, orang-orang tatuan, orang-orang sholat itu di ini itu, maka wajar banyak tidak benernya di NU. Banyak tidak benernya bukan karena NU-nya yang ngajarin tidak benar, tapi orang tidak benar memang dirangkul. Nah, jangan sampai ketika ada warga NU melakukan ini itu, kemudian stigmanya bahwa itu ajaran NU enggak. Cuman NU itu orang enggak benar dirangkul, orang-orang miskin, karena memang organisasi NU itu kan organisasi orang-orang miskin memang. Orang-orang yang tidak berpendidikan, orang tidak benar, mabuk-mabuk. Maka kalau jangan heran teman-teman kalau di NU itu banyak orang-orang nyeleneh kayak Gus Miftah masuk ke ini, ada sekarang Gus Iqdam dan semacam. Karena memang warga NU banyak di situ. Nah, kenapa kalau di Muhammadiyah tidak ada begitu? Ya karena warganya, segmennya bukan di situ. Segmen NU itu orang-orang seperti itu. Maka jangan kemudian kok tokoh NU banyak yang nyeleneh, banyak yang masuk tempat diskotik, enggak. Karena memang warga NU itu banyak yang di situ yang memang harus dibina juga gitu. Nah, mungkin orang yang tidak tahu bahwa NU itu segmennya di situ akan melihat kok NU ajarannya tidak juga. Tetapi sekali lagi warga NU karena banyak orang-orang yang tidak paham sehingga aneka ragam pemikiran, respon dan lain semacamnya bermacam-macam di NU itu sangat wajar sekali. Tetapi sekali lagi perilaku warga Nahdien itu tidak sama dengan itulah ajaran NU. Kalau ingin mengetahui ajaran NU yang sebenarnya, bacalah Ahkamul Fuqaha. Itu, bacalah Ahkamul Fuqaha. Jangan membaca NU dari oknum. Itu, karena NU itu masuk semuanya masuk di situ masalahnya itu. Ada NU garis macam-macam juga, ada NU cabang Nasrani juga. Itu kan ya itulah NU itu. Tetapi apapun itu, jadi kalau urusan berinteraksi sosial, NU memang cenderung luas sekali. Tetapi di dalam persoalan ibadah memang ketat, karena memang ya itulah prinsip agama yang diajarkan dan diyakini oleh kita. Saya kira begitu. Baik, terima kasih. Saya rasa pertanyaan cukup ya. Terima kasih kepada Ustadz Wafi yang sudah meluangkan waktunya untuk berbagi ilmu kepada kita. Insya Allah nanti halakoh-halakoh berikutnya juga tak kalah menariknya dari halakoh malam ini. Dan kami berharap tentu
para keluarga besar Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Bogor juga bisa terus mengikuti kegiatan halakoh kita yang insya Allah akan kita laksanakan setiap bulan. Terima kasih Ustaz Wafi. Sama-sama. Ya, nanti kita mudah-mudahan ada waktu lagi di lain kesempatan untuk kembali berdiskusi tentang berbagai macam hal. Juga terima kasih kami ucapkan pada seluruh peserta yang sudah hadir pada malam hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita dengarkan bisa kita ambil ilmunya dan memberikan keberkahan kepada kita. Selanjutnya mari kita tutup diskusi. Gus Irfan? Ada closing statement dari Gus Irfan. Enggak, jangan. Closing statement dari ada ini dulu. Dari Wafi 1-2 menit. Oh ya. Ada tanggapan Gus Irfan dulu. Minta ini dari Gus Irfan. Ya, nantilah. Nantilah dari Wafi kita. Apa lagi? Baik, kami beri waktu 2 menit pada Gus Wafi untuk memberikan closing statement. Persilakan. Baik, terima kasih pada para kiai, para teman-teman yang malam ini bersama-sama mendiskusikan disertasi saya. Sekali lagi bahwa kerja-kerja akademik seperti ini perlu kita galakkan. Soal hasilnya seperti apa itu menurut saya tidak terlalu penting. Yang paling penting adalah bagaimana kita punya usaha untuk memikirkan, menyelesaikan persoalan umat. Karena sebetulnya ketika kita menulis disertasi ini, kita sedang ingin membuatkan kesimpulan-kesimpulan yang benar di dalam membaca sesuatu. Saya masih ingat pesan Prof. Ato itu. Dulu ketika saya nulis disertasi, kemudian saya memberikan gagasan di dalam, apa kata Prof. Ato? Bukan tugas kamu itu. Tugas kamu adalah menjelaskan apa yang terjadi sebenarnya di lapangan. Jangan kamu melakukan reduksi, jangan kamu melakukan idealisasi, glorifikasi. Tetapi kamu jelaskan fakta yang sebenarnya, baru di situ disimpulkan. Nah, saya akhirnya belajar bahwa ketika kita nanti di masyarakat, pada akhirnya kita akan membaca fakta di lapangan. Nah, dari fakta itulah kemudian kita akan memberikan kesimpulan sebijaksana mungkin. Jadi sebetulnya kita sedang menulis ini. Kenapa nanti teman-teman di dalam jenjang pendidikan apapun ketika menulis harus serius? Karena kita sebetulnya sedang berproses melahirkan kesimpulan yang benar. Termasuk di dalam membaca persoalan masyarakat, persoalan umat ini sehingga melahirkan kesimpulan yang benar dan memberikan saran yang benar, solusi yang benar. Karena kalau saya lebih ke situ, bahwa disertasi kita menulis ini sebetulnya dunia akademik sedang mengajarkan kita bagaimana kita nanti ketika bermasyarakat membaca fakta dengan benar, membaca persoalan umat dengan benar, dan memberikan kesimpulan respon yang benar dan maslahah untuk umat. Saya kira begitu. Terima kasih. Baik, alhamdulillah. Luar biasa sekali Ustaz Wafi closing statement-nya. Teman-teman sekalian, marilah kita tutup diskusi Zoom kita pada malam hari ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Terima kasih Ustaz Wafi, terima kasih teman-teman sekalian. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi di lain kesempatan. Saya sebagai moderator mengucapkan terima kasih sekaligus mohon maaf apabila dalam penyampaian diskusi kita pada malam hari ini banyak kesalahan. Itu saja yang bisa saya sampaikan.
Saya tutup. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Wafi, turun nuhun. Ya. Bat, ribat. Kopi, Bat. Ya. Bat, mana itu pakai baju eta? Biasa tak Kang Ajis. Rokok lah dikerok supaya Sule ada nggak Sule? Sule Cibinong. Sule Cibinong lagi Mana minum kagak ada suaranya? Sule Cibinong nggak penting. Mas. Oh. Oke, nuhun semuanya. Oke, saya pamit ya teman-teman.